Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, dimanapun berada pada saat ini. Salam bahagia bagi kita semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan bersujud di hadapan Allah untuk mendengarkan firman-Nya dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan di dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan masih mengingatkan kami untuk menyembah Engkau, karena Engkaulah yang layak untuk disembah. Engkaulah yang layak untuk dimuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan kami juga rindu untuk menyampaikan seluruh keinginan dan isi hati kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, mengerti, dan juga kami mampu untuk mengatakan isi hati kami kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari demi hari kita lalui. Banyak hal yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang yang menjadi sahabat terdekat kita, dan juga mungkin ada yang tidak menyukai kita. Demikian juga sebaliknya. Dari satu sisi mungkin kita adalah sahabat sejati bagi banyak orang. Namun ada juga orang yang kita tidak suka melihat dia. Demikianlah perjalanan kehidupan manusia. Banyak hal yang menjadi faktor mengapa kita bisa dekat dengan seseorang, dan menjadi faktor mengapa kita terkadang tidak menyukai seseorang. Bahkan dalam persahabatan sekalipun bisa saja terjadi sahabat terdekat menjadi musuh atau menjadi pengkhianat dalam kehidupan kita, sehingga kita sering sekali terjebak, kita sering sekali dibawa ke dalam kehancuran karena sahabat sendiri yang akan mengkhianati kita. Demikianlah halnya terjadi dalam kehidupan perjalanan pelayanan Yesus. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Bagaimana seorang sahabat yang mengkhianat, murid-murid Yesus yang dekat dengan dia, bahkan yang menjadi pengurus atau yang mengelola persekutuan mereka, berarti itu adalah orang yang dekat dengan Yesus. Tapi ternyata dia juga bisa mengkhianati Yesus. Dan yang kedua adalah bahwa memang anak manusia, artinya bahwa memang Yesus sudah harus mati dan disalibkan, karena memang untuk itulah dia datang. Oleh karena itu katanya, celakalah orang yang karena dia Yesus disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sering sekali seperti bagaimana yang dirasakan Yesus. Sahabat yang dekat dengan dia, murid-muridnya, salah satu adalah yang selalu menyaksikan bagaimana kuasa, kebaikan, tapi ternyata apa yang terjadi? Dia menjadi pengkhianat. Bahkan dia katanya yang bersama-sama dengan Yesus,
minum dan mencelupkan roti bersama-sama dengan Yesus. Itu sendiri yang menyerahkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pentingnya hal ini menjadi pelajaran dalam hidup kita? Satu hal yang pasti, sahabat terdekat biasanya kita akan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada dia. Suka duka yang kita rasakan, bahkan rahasia pun kita sampaikan. Bahkan seandainya ada seorang ibu, bisa saja kepada suaminya dia tidak ceritakan, tapi kepada sahabat dekatnya dia akan ceritakan. Demikianlah dekatnya. Namun demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang harus kita cermati, ada harus yang kita perhatikan, bahwa pada satu saat bisa saja ada kemungkinan sahabat terdekat kita tidak menyukai kita. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita? Mari kita bijaksana dalam menceritakan segala hal, dalam mencurahkan isi hati kita, bijaksana dan minta hikmat dari Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa tempat curahan hati kita yang terpenting dan yang terutama adalah Yesus. Tuhan di dalam doa-doa kita. Dia tidak akan pernah mengatakan apa yang kita pernah ucapkan kepada dia. Rahasia apapun dia tidak akan pernah beberkan kepada siapapun. Karena dia adalah pemilik hati kita. Dan dia tahu, dia mengerti tentang kita. Oleh karena itu, percayakanlah seluruh hidup kita kepada Yesus. Setiap pergumulan kita kepada Yesus, bukan kepada orang-orang yang mungkin pada satu saat mengkhianati kita. Dan yang kedua, yang paling baik adalah orang tua kita, anak-anak kita. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga-keluarga kita menjadi tempat curhat kita satu dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita membentuk keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga bahagia, keluarga yang harmonis. Sekali apapun yang terjadi, harus kita ingat yang utama adalah membina hubungan keluarga yang baik antara satu dengan yang lain. Kedua, yang menjadi catatan bagi kita melalui firman ini, sebagaimana yang kita dengar perkataan Yesus, sesungguhnya anak manusia itu memang harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Tapi celakalah karena oleh dia orang itu harus diserahkan. Lebih baik baginya tidak dilahirkan. Artinya orang yang mengkhianati Yesus itu, Yesus katakan lebih baik dia tidak dilahirkan. Karena memang sesungguhnya sekalipun dia tidak mengkhianati Yesus, Yesus pasti akan disalibkan, ditangkap, disalibkan dan mati. Tapi celaka dia yang karena dia. Karena orang itu lebih baik dia tidak dilahirkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali terjadi kejahatan dalam hidup ini. Sering sekali terjadi rekayasa, pengkhianatan atau kejahatan, pembunuhan, orang yang menyakiti, orang yang merencanakan hal-hal yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, tidak ada manusia yang bisa mencelakai manusia. Tidak ada manusia yang bisa membunuh sesamanya manusia. Semuanya ada di tangan Tuhan. Namun, sering sekali manusia berpikir dia bisa menentukan kehidupan sesamanya. Dia bisa menghancurkan kehidupan sesamanya. Pada saat ini melalui firman ini, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin ada satu saat kita tidak menyukai orang lain, tidak menyukai teman kita, tidak menyukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak usah pernah berpikir untuk menghancurkan hidupnya. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak untuk dia hancur karena apa yang dia lakukan, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Dan kita tidak perlu campur tangan untuk menghancurkan seseorang. Karena ketika Tuhan katakan tidak, apapun usaha kita tidak akan hancur. Tapi kalau Tuhan katakan iya, kalaupun kita diam, dia akan hancur. Oleh karena itu, jangan pernah memberikan waktu, pikiran, hati, dana dan sebagainya
untuk menghancurkan orang lain. Lebih baik, walaupun kita punya pergumulan, walaupun kita punya rasa sakit hati terhadap seseorang, lebih baik kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat sejati kita. Karena Tuhan adalah teman yang paling baik untuk hidup kita. Oleh karena itu, serahkanlah segalanya kepadanya. Dan jangan biarkan waktu kita, pikiran kita terkuras untuk hal-hal yang ingin menghancurkan orang lain. Karena Tuhan ada yang lebih berkuasa dari apapun yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, pikirkanlah yang terbaik. Sekalipun banyak orang yang menyakiti kita, serahkan segalanya kepada Tuhan. Tenangkan hati kita. Hati yang gembira, hati yang damai adalah obat. Dan ini salah satu kekuatan kita untuk melawan virus corona yang ada di mana-mana pada saat ini. Berikanlah hidup kita seutuhnya kepada sang sahabat kita, yaitu Yesus. Maka kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang menyatakan firman kepada kami untuk boleh tetap merasakan bahwa Tuhan adalah sahabat kami yang terbaik. Oleh karena itu, ajar kami ya Tuhan, bahwa kami untuk menjadikan Tuhan sahabat terbaik kami, tempat kami curhat dan tempat kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, termasuk ketika kami dikecewakan, kami disakiti, kami tidak memberikan waktu, pikiran kami, mungkin biaya kami, dana kami untuk menghancurkan seseorang. Tapi biarlah Tuhan kami semua boleh menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman yang sudah kami dengarkan ini, sehingga firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi penyemangat kami dalam menjalani kehidupan kami, dan menambah sukacita dan kebahagiaan kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa kepadamu, karena situasi bangsa negara kami, pandemi COVID-19 yang sekarang dengan banyaknya orang yang terpapar, sungguh ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan pakai pemerintah kami untuk memberikan pengarahan petunjuk kepada kami. Ajar kami untuk boleh setia, boleh patuh untuk protokol kesehatan. Dan juga ajar kami ya Tuhan untuk boleh menjaga kesehatan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku untuk pemutus mata rantai. Tambahkan kepintaran dan kebijaksanaan kami. Dan begitu juga tambahkan kepintaran, kebijaksanaan bagi pemerintah kami dalam menentukan apa yang harus dia lakukan. Berkati setiap orang yang pada saat ini terpapar virus corona. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka untuk melawan virus ini. Berikan kepada mereka sukacita, semangat untuk meneruskan kehidupannya dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati tim medis, berkati keluarga juga, dan ajar juga semua keluarga-keluarga untuk boleh berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan terkhusus kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi akibat terpapar virus corona. Tuhan berkati mereka, kuatkan hatinya, hiburkan mereka. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk keluarga saudara-saudari kekasih kami, keluarga Bapak Echen di Kebenjahe. Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Bagaimana anak yang dia sayangi, yang begitu dia cintai, Tuhan ambil dari hidupnya. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka dengan cara Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami ucapkan kepada Tuhan untuk memohon supaya mereka dikuatkan. Namun kami percaya karena Tuhan adalah pemilik hatinya. Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi hati yang penuh ketenangan, damai sejahtera, dan mampu menerima kenyataan ini. Anak yang ditinggalkan juga Tuhan berkati, sehingga anak ini boleh bertumbuh berkembang sekalipun tanpa ibu. Tapi dia bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihinya. Jadikanlah anak ini menjadi anak yang sungguh-sungguh berguna pada saatnya nanti. Terima kasih ya Tuhan.
setiap saudara-saudari kami yang sakit pada saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, ubah rasa sakit mereka menjadi kesehatan yang sempurna. Terkhusus untuk orang yang kami sebutkan namanya pada saat ini, yaitu Ibu Erlindawati Tarigan, Bapak Epa yang ada di Kabanjahe, Nande Desi yang ada di Bengkulu, dan juga Nande Listra yang ada di Bengkulu, Bapak Artania Pelawi. Tuhan, bantu mereka, pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Dia boleh mengisi hari-hari yang masih Tuhan berikan dengan kesehatan, dan dia bisa melakukan yang terbaik. Dia bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, supaya semuanya Tuhan boleh memberikan rasa kasih untuk menyemangati semua orang-orang yang kami sebutkan namanya. Dan setiap orang yang mengalami sakit penyakit juga pada saat ini Tuhan, sembuhkanlah mereka, berkati mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak kami, berkati mereka dalam meniti masa depannya, sehingga masa pandemi ini tidak membuat mereka kalah, tapi tetap ada semangat dan tetap merasakan bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka untuk mendapatkan masa depannya. Dan berkati juga setiap orang tua kami, sehingga orang tua kami yang sudah lansia boleh tetap merasakan begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Berikan semangat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan penopang kehidupan kami. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan dan doa syafaat yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.